Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video kali ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari eh, sebagai respon dari waktu saya minta ide di WhatsApp. Ayo bikin apa lagi nih temanya? Sebenarnya sih masih ada ya. Kayaknya belum nih yang ini. Bagian ini sampai sini belum, cuman sementara skip dulu itu. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari teman di WhatsApp. Sendok anting mas, anting sendok. Aneh lagi belajar suka bingung ukurannya sama pengunci bengkel. Oke, kita langsung jawab aja. Anting sendok. Ini saya udah, dia bilang di sini aneh belajar suka bingung ukurannya. Ukurannya ya, anting kan punya standar ya, secara umum ada standarnya, tapi ini pun juga lagi-lagi saya ingetin nggak bisa juga dijadiin patokan bagaimana desain, bagaimana permintaan customer. Selalu ada yang keluar dari pakem-pakem standar. Anting sendok kayak begini bentuknya. Kalau ditanya ukurannya, ini jarak ini ke sini itu 5. Nah, kita kasih diameter 5 ngerekam gak nih? 5 mili. Terus jarumnya juga variasi dari 0,8 ada, kadang-kadang ada yang bikin 1 mili, kadang-kadang ada yang 0,9. Itu nggak terlalu jadi problem, tinggal menyesuaikan aja dengan hasil cetak yang ada. Dari sini ke sini tuh ada yang 9, ada yang 9,5, ada yang 10, tergantung dari biasanya saya bikin di sini antara 9 sampai 10 gitu. 9 sampai 10 kan di bagian kuping kan ada bagian yang ini ya. Nah, ini loh untuk tinggi sini nih. Itu jadi itu jaraknya 9 sampai 10. Ini perutnya ini kisaran 8. Sebenarnya juga nggak ada aturan harus jadi 8 apa gimana, cuman kalau ngeliat dari proporsi versi saya, nah kurang lebih kayak gitu. Ini 5, ini 9 sampai 10, ininya 8 perutnya. Terus ini nih engsel ini ya itu mantesin aja gitu. Ini berapa nih saya bikin? Ini saya bikin satu tujuan, tinggal di atur-atur aja. Nah sekarang itu ukurannya udah ketahuan, bingung ukurannya. Nah terus tinggal mungkin bikinnya udah bisa ya, anting sendok suka bingung ukurannya. Ya ukurannya itu, ini 5, ini 9 sampai 10, perutnya 8. Di sini juga saya udah bikin, siapin garis. Ya, garisnya kayak gini. Ini buat bentuknya. Ini ketebalannya di sini, ini ketebalan, ini ketebalan. Ini dari bagian depannya pakai 3 rel. 1 2 3 pakai 3 rel. 1 1 2 3. Nah, udah jadi tinggal buang. Nah, ini bikin tadi ini yang bawaan. Udah jadi tinggal ya disesuaikan ininya aja. Mungkin terlalu pantatnya ini terlalu nungging ya tinggal dikecilin,
gitu. Itu hanya penyesuaian minor aja, nggak ribet. Tinggal mungkin dalamnya di sini nanti ada coakannya. Jadi itu pertanyaan pertama ya, udah saya jawab. Terus pertanyaan keduanya adalah sama pengunci bengkel gelang. Nah, di sini saya ada file pengunci gelang. Sebenarnya pengunci gelang itu tinggal klik di Pinterest atau di Google dengan ini nih, making box clasp. Nah, gimana nih nyebutnya nih? Ukuran ini nggak baku nih. Ini hanya ukuran yang dibuat di sini untuk tipe barang yang lain. Bisa jadi ini untuk gelang rantai, tapi secara umum ya kayak begini bentuknya. Ini lebih jelas lagi. Ini bikin box, ini ditutup. Nah, ini ditutup terus dibor, habis dibor dia digergaji dengan bentuk seperti ini ya. Nih. Terus jadinya kayak gini. Ini ditutup bagian belakangnya, Ini ada step-stepnya nih. 1 sampai 8. Terus kemudian ada juga ini versi 3D-nya. Ini sama aja yang diterapin di bengkel ataupun di gelang rantai, umumnya kayak gini yang dipakai. Jadi belum pakai selama ini saya kerja belum pakai bentuk yang aneh-aneh. Nah, filenya kita samain aja. Kalau misalnya bagian batangnya itu cenderung besar atau lebar, kita pakai 2 pengaman, kanan kiri, supaya lebih aman aja. Terus saya rasa bikinnya ini nggak perlu diajarin ya. Terus tebel ini, tebel kuncinya ini ungroup, tebel kuncinya ini 2 mili. Selama ini saya pakai 2 mili itu nggak ada problem. Jadi rongganya ini 2 mili untuk masukin kunci di sini. Nah, terus bagian bawahnya ini, bagian bawah kita lihat hanya begini aja. Ini batang, ada yang ngasih bolongan. Sebenarnya nggak ada fungsinya juga bolongan ini, sekedar untuk ngeringan-ringanin aja gitu. Antara jarak sini ke sini itu disesuaikan dengan sisa pelatan, sisa tebel-tebel yang ada gitu. Pokoknya kaidahnya itu, kalau saya pribadi bikin perhiasan atau jewelry itu kejar sampai batas maksimal dia. Misalnya batas maksimalnya di 05 atau 055, kejar aja sampai segitu gitu. Selain untuk memperingan barang, kita juga bisa belajar sampai sejauh mana sih kemampuan 3D resin printing itu bisa ngejar batas maksimal. Ini pelatan buat apa sih? Pelatan itu di sini kalau kayak gini nih, kan ada pelatan nongol. Ini untuk naruh lidah sebenarnya. Nih, untuk naruh lidah gini nih. Ini kan lidah nih. Nah, lidah untuk naruh itu. Kalau misalnya teman-teman ada sampel contoh barang jadi, nanti bisa paham itu fungsi ini buat apa. Nggak dipakai ya juga nggak masalah gitu, karena nggak semuanya itu kayak bagian-bagian yang perlu, bagian-bagian khusus itu nggak semuanya dikerjakan di 3D ya atau di resin printing. Ada yang memang harus dikerjakannya manual. Akan selalu begitu kalau untuk barang-barang
tertentu ya, nggak semua, maksudnya wedding ya enggak, tapi kalau gelang kunciannya entah sambungannya mungkin ada ekor tikus, eh, kayak semacam itu ada campur tangan dari pekerjaan manual. Boxnya pun sama seperti dengan box atasnya sama dengan yang tadi saya kasih gambar. Ini hanya box biasa, ini melengkung karena ikutin kelengkungan dari si gelangnya. Ini melengkung terus dicok sama seperti gambar ini nih, 4 sama 5 sama 6 tuh ketahuan kan, sama semuanya 4 sampai berapa 8 tuh. Ini fungsinya apa ya? Fungsinya untuk jepit sebenarnya. Mungkin saya kurang ini ya, kurang banyak mempersiapkan referensi gambar. Jadi nanti kalau teman-teman terutama yang nanya nih, yang tanya nanti kalau pas lagi kerja, ambil aja sampel gelang, lihat ini fungsinya sebenarnya buat apa. Boxnya juga sama, kejar aja sampai batas maksimalnya berapa. Kalau bikin ini saya nggak perlu ajarin lagi karena yang nanya juga udah bisa bikin, hanya dia bingung aja untuk masalah kuncinya gitu. Jadi terakhir saya ulangin lagi untuk pertanyaan yang satu ini, kalau ada gelang rantai atau gelang kaku kayak begini gitu, untuk bikin gelangnya itu kalau besar, bikin kunci pengamannya, ini kunci pengaman ya, kunci pengamannya 2 kanan kiri, terus untuk pencetannya sendiri ininya 2 mili, dipasin aja sama lebar ininya nih, sama lebar pelatan yang nongol. Tuh dipasin aja, dia kasih nongol sedikit kan, ini juga kanan kirinya gitu. Itu hanya sekedar mantas-mantasin aja, nggak jadi harus nggak gitu. Cuman selama ini saya bikin kayak gini ya nggak pernah ada masalah sih, nggak pernah ada komplain. Malah kadang-kadang saya udah bikin di sini, ini dibuang mereka bikin kunci baru gitu. Untuk box atasnya ya hanya itu aja gitu, untuk box atasnya. Jadi karena pertanyaannya di sini adalah sama kunci bengkel, mungkin dia bingung juga, tinggal cari di pencarian Pinterest atau di Google. Nah ini making box clasp, emang agak sulit kalau kita nyari pakai pencarian pakai bahasa Indonesia gitu. Bikin kunci box, nanti yang keluar lain lagi gitu. Jadi petunjuknya ini bisa cari di Pinterest tuh banyak banget jenis-jenisnya, dan ada juga urut-urutan bikinnya seperti yang tadi. Jadi kalau untuk kunci gelang saya rasa udah cukup ya pertanyaan ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya buat video terpisah. Oke, makasih udah nanya. Kita lanjut ke video yang berikutnya.